Jika kamu pikir pemimpin itu harus lantang bicara, suka tampil, dan penuh karisma di depan umum, kamu sudah terjebak dalam ilusi dunia yang bodoh. Dunia ini tidak dikendalikan oleh orang paling berisik. Dunia dikendalikan oleh orang yang tahu kapan harus diam dan kapan harus mencabut kekuasaan dari balik layar. Introvert bukan kutu buku pemalu. Mereka adalah pemburu senyap yang bisa membaca keramaian tanpa ikut bising di dalamnya. Dan saat waktunya tiba, mereka menusuk tepat di tengah jantung sistem tanpa satu suara pun. Orang-orang takut pada mereka yang berani teriak, tapi mereka lebih tunduk pada seseorang yang bisa menatap tanpa berkata apa-apa, tapi membuat seluruh ruangan terdiam. Jadi, jika kamu seorang introvert, ini bukan kelemahan, ini senjata. Dan saya akan tunjukkan 5 taktik paling efektif untuk mengubah keheninganmu jadi kekuatan kepemimpinan yang tak terbendung. 1. Kuasai diri sendiri sebelum menguasai orang lain. Banyak orang mengira menjadi pemimpin berarti menguasai banyak orang. Tapi pemimpin sejati bukan dia yang bisa memerintah orang lain, melainkan dia yang mampu memerintah pikirannya sendiri. Sebagai introvert, kita punya keuntungan besar yang sering diremehkan, kedalaman berpikir. Tapi kelebihan ini bisa jadi jebakan jika tidak dikendalikan. Kita bisa terjebak dalam overthinking, rasa cemas, dan keraguan terhadap diri sendiri. Itulah sebabnya, langkah pertama adalah menguasai pikiran sendiri lebih dulu. Dalam bukunya Emotional Intelligence, Daniel Goleman menjelaskan bahwa self-awareness dan self-regulation adalah 2 dari 5 inti kecerdasan emosional yang membuat seseorang mampu memimpin secara efektif. Dan ini adalah kekuatan alamiah seorang introvert. Kamu bisa mencoba ini. Setiap kali kamu merasa cemas atau ragu, jangan larikan diri, duduk diam. Ambil napas. Tuliskan apa yang kamu rasakan tanpa menyensor. Itu adalah bentuk pelatihan disiplin mental. Jangan biarkan dirimu dikuasai pikiran negatif yang berisik. Pemimpin introvert tidak banyak bicara. Mereka berpikir lebih dalam dan bertindak dengan keheningan yang mematikan. Mereka mengamati lawan sebelum bertindak. Dan itulah senjata utama mereka. Strategi praktis harian. Mulailah hari dengan silence power hour. 1 jam tanpa suara, tanpa notifikasi, hanya kamu dan dirimu sendiri. Gunakan jurnal emosi setiap malam. Tulis 3 emosi terkuat hari itu dan kenapa kamu merasakannya. Belajar mindful decision making. Ambil keputusan penting hanya setelah kamu membiarkannya dingin selama 12-24 jam. Bukan saat emosi sedang tinggi. Seperti kata Sun Tzu di The Art of War, jika kamu mengenal dirimu dan mengenal musuhmu, kamu tidak perlu takut pada 100 pertempuran. Tapi kalau kamu tidak mengenal dirimu, kamu akan kalah bahkan sebelum perang dimulai. 2. Gunakan kekuatan diam untuk menguasai ruangan. Introvert tidak memenangkan pertarungan lewat suara keras. Kita menang lewat keheningan. Ketika semua orang berbicara untuk menunjukkan betapa pintarnya mereka, introvert yang diam terlihat seperti misteri. Dan misteri itu menciptakan rasa hormat atau ketakutan, karena tidak ada yang bisa memprediksi langkahmu. Susan Cain dalam bukunya Quiet: The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking mengungkapkan bahwa banyak pemimpin besar seperti Rosa Parks dan Gandhi menggunakan kekuatan diam untuk menciptakan perubahan sosial besar tanpa harus mengangkat suara. Saat kamu diam di tengah kebisingan, kamu membuat orang lain menunggu. Kamu mengontrol tempo percakapan. Kamu menciptakan rasa penasaran. Itu bukan kelemahan, itu dominasi psikologis. Cobalah ini. Saat seseorang menyerangmu dengan argumen atau sindiran, jangan langsung membalas. Tatap mereka dalam diam selama 3 detik. Senyum tipis, kemudian jawab dengan 1 kalimat pendek dan tajam. Orang tidak akan mengingat isi pembicaraanmu,
tapi mereka akan mengingat sensasi mencekam dari keheninganmu. Latihan yang bisa kamu coba. Terapkan aturan 3 detik. Setiap kali akan bicara di ruang publik, ambil jeda 3 detik. Latih penguasaan tempo. Buat pose dominan saat presentasi atau diskusi. Jangan takut hening, justru itulah saat semua mata tertuju padamu. Gunakan jawaban pendek, tapi padat dalam percakapan penting. Biarkan orang lain yang menjelaskan. Kamu hanya mengarahkan dengan pertanyaan. Menurut riset dari Harvard Business Review, pemimpin yang menggunakan diam secara strategis cenderung dianggap lebih berwibawa dan berkarisma. Karena keheningan menandakan kekuatan kontrol emosi dan ketegasan dalam berpikir. 3 jadi tak terbaca, maka kamu tak terkalahkan. Di dunia yang serba cepat dan bisa ditebak, menjadi misterius adalah senjata pemusnah. Kalau orang bisa menebak reaksi kamu, kamu lemah. Mereka tahu tombol mana yang harus ditekan. Mereka tahu kapan kamu akan marah, kapan kamu akan menghindar, dan kapan kamu akan diam. Itu artinya kamu sudah kalah bahkan sebelum bergerak. Introvert seringkali dianggap predictable, karena tenang, lembut, atau memilih diam. Tapi kamu bisa membalik semuanya. Jadilah tenang di luar, kacaukan di dalam. Jadilah teka-teki hidup. Tampilkan satu wajah, sembunyikan 3 lainnya. Dalam buku The 48 Laws of Power, karya Robert Greene, salah satu hukum paling ditakuti adalah jangan pernah terlalu bisa ditebak. Manusia takut pada yang tidak mereka pahami. Mereka ragu menghadapi sesuatu yang tak punya pola. Contohnya, saat diserang, balas esok hari. Saat dipuji, beri senyum tipis, lalu diam. Saat ditantang, jangan teriak. Hadirkan keheningan dan biarkan dia merasa bersalah. Setiap tindakanmu harus menimbulkan pertanyaan, bukan jawaban. Setiap gerakanmu harus mengganggu narasi mereka. Ini yang bisa kamu latih, ubah rutinitas. Kalau biasanya kamu datang tepat waktu, datang lebih awal, atau sangat terlambat. Biarkan orang bertanya-tanya. Ketika orang berekspektasi, kamu akan ikut bicara dalam rapat, hanya dengarkan. Tanggapi setelah semua selesai. Balikkan ekspresi, senyum di saat yang serius, diam di saat santai. Mainkan logika mereka. Semakin kamu tak terbaca, semakin kamu mendominasi, karena orang tidak bisa menghancurkan apa yang tidak mereka mengerti. 4. Gunakan keheningan sebagai senjata psikologis. Kebanyakan orang takut dengan satu hal yang sederhana, keheningan. Mereka akan melakukan apa saja untuk menghindarinya. Mereka bicara tanpa berpikir. Mereka mengisi kekosongan dengan omong kosong hanya agar tidak merasa asing di tengah percakapan. Tapi kamu sebagai introvert justru dilahirkan dari dunia itu. Keheningan bukan musuhmu, itu habitatmu. Dan jika kamu menggunakannya dengan benar, keheningan bisa membuatmu terlihat lebih mengintimidasi daripada 1000 kata. Penelitian dari University of Michigan menunjukkan bahwa diam sebelum menjawab pertanyaan penting menciptakan persepsi kecerdasan dan kendali emosi yang lebih kuat dibandingkan respons cepat dan reaktif. Taktik senyap, jeda 2-3 detik sebelum menjawab pertanyaan sulit. Saat diskusi memanas, cukup diam dan tatap. Diam itu akan menghantui mereka. Jawaban pendek seperti mungkin, tergantung, atau hanya anggukan, itu cukup untuk menunjukkan kekuatan tanpa banyak kata. Keheningan memberi kamu waktu untuk berpikir. Tapi lebih dari itu, keheningan membuat orang lain menunjukkan wajah asli mereka. Biarkan mereka bicara terlalu banyak. Biarkan mereka membocorkan kelemahan. Kamu hanya perlu mendengar dan mengingat. Praktik harian, latih 3 detik diam dalam semua respons sosial. Buat 1 hari dalam seminggu jadi hari tanpa reaksi. Apapun yang terjadi, jangan langsung membalas. Gunakan chat dengan jawaban singkat. Buat orang menunggu. Dalam keheningan, kamu membentuk dominasi.
5. Bangun aura bukan suara. Orang kuat tidak harus berteriak. Mereka masuk ke ruangan, dan semua orang bisa merasakannya. Itulah aura. Dan introvert adalah ahli membangun itu, karena mereka tidak sibuk menjual diri. Mereka sibuk membangun citra. Aura bukan soal fisik, tapi energi yang kamu bawa. Dan energi itu lahir dari 3 hal: kontrol emosi, kendali komunikasi, dan konsistensi tindakan. Menurut Susan Cain, introvert memiliki sensitivitas neurologis terhadap stimulus sosial. Artinya, mereka merasakan lebih banyak, memproses lebih dalam, dan bereaksi lebih lambat. Ini justru menciptakan kehadiran yang lebih kuat dan mendalam. Aura muncul ketika kamu tenang saat yang lain panik, ketika kamu konsisten dalam diam, tapi sekali bicara semua mendengar. Ketika kamu tidak mudah dipengaruhi, tapi semua mempertimbangkan pendapatmu. Ini taktik yang bisa kamu gunakan. Gunakan pakaian yang merepresentasikan kendali, gelap, bersih, dan solid. Bangun postur tubuh yang stabil, bahu terbuka, leher tegak, mata fokus. Kurangi respon spontan. Bangun tempo bicara yang lambat, tapi tegas. Latihan mental harian. Latih kehadiranmu di tempat umum. Berdiri, diam, amati. Hindari oversharing. Ceritakan hanya 20% tentang dirimu. Kembangkan tatapan penuh kontrol. Jangan terlalu cepat mengalihkan mata. Orang tidak perlu menyukaimu. Mereka hanya perlu tahu, kamu bukan orang sembarangan. Dunia ini terlalu bising. Semua orang ingin bicara, tapi hanya sedikit yang mau mendengar, apalagi mengamati. Dan itulah kenapa pemimpin sejati bukan dia yang paling keras suaranya, tapi dia yang paling tenang pikirannya. Kalau kamu selama ini merasa dirimu terlalu pendiam, terlalu dalam, terlalu berbeda, itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa kamu dilahirkan untuk jadi sesuatu yang tidak biasa. Kamu tidak harus mengubah dirimu jadi ekstrovert untuk didengar. Kamu hanya perlu mengasah dirimu menjadi versi paling tajam dari introvert, yang mampu memimpin bukan dengan teriakan, tapi dengan keheningan yang menggetarkan. Sekarang saya ingin tahu, dari 5 strategi tadi, mana yang paling menyentil kamu secara pribadi? Tulis di komentar, dan mari kita bangun komunitas pemimpin sunyi yang bicara hanya saat perlu dan didengar saat semua sudah kehabisan kata. Kalau kamu merasa video ini ngebuka matamu, klik like, subscribe, dan bagikan. Karena ini bukan sekadar konten, ini awal dari perubahan.